Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomika pada program studi ekonomi Islam kelas 1A dan 1B pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan pilihan dalam ekonomi. Bahasan kita akan menyangkut masalah dasar ekonomi, perilaku konsumen, konsep maslahah dalam perilaku konsumen, kebutuhan dan keinginan, sumber daya ekonomi dan permintaan dalam ekonomi Islam. Masalah dasar ekonomi. Di saat kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan menjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi persaingan. Namun, manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadilah apa yang disebut kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah dasar dari ekonomi. Menurut Masdul Alam Khudauri dalam bukunya Contribution to Islamic Economic Theory, munculnya kelangkaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam konsep Islam tentang ekonomi, barang-barang yang dapat diolah oleh manusia dapat digolongkan sebagai barang yang memiliki kelangkaan dan termasuk barang ekonomi. Jadi kalau langka ya barang ekonomi. Sedangkan barang-barang yang tidak langka itu bukan barang ekonomi. Jadi berdasarkan kelangkaan. Jadi barang ekonomi itu kalau dia langka, kalau yang tidak langka itu bukan ekonomi. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme. Secara umum, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa, itu dianggap kejahatan dan harus ada alasan yang kuat untuk melakukannya. John Stuart Mill dalam buku On Liberty mengungkapkan konsep freedom of action sebagai pernyataan atas kebebasan-kebebasan dasar manusia. Campur tangan negara di dalam masyarakat manapun harus diusahakan seminimum mungkin. Campur tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan dasar. Oleh karena itu harus dihentikan. Prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan. Agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan, meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi barang atau jasa lain. Konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat. Jika dua barang memberikan manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar.
Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli satu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Segelas kopi Starbucks misalnya, ternyata terlalu pahit untuk harga 40.000 per cangkir. Lebih nikmat kopi tubruk di warung kopi yang 3.000 rupiah per gelas. Nah, pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya mengenai kopi di masa yang akan datang. Setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Konsumen tunduk pada hukum the law of diminishing marginal utility. Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang diperolehnya. Konsep maslahah dalam perilaku konsumen. Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekadar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi dalam Islam. Dan usaha mencapai tujuan itu adalah suatu kewajiban dalam beragama. Sifat-sifat maslahah. 1. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahah bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. Yang kedua, maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Berdasarkan kelima elemen di atas, maslahah dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan di akhirat. Kebutuhan dan keinginan. Ilmu ekonomi secara konvensional pada dasarnya mempelajari upaya manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya tidak terbatas. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi, kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberi efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan jelas antara keinginan dan kebutuhan. Sesuatu yang nampaknya agak sepele, tetapi memiliki konsekuensi yang sangat besar dalam ilmu ekonomi. Dari pemilahan antara keinginan dan kebutuhan akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.
Memperoleh kepuasan versus memenuhi kebutuhan. Perlu dibedakan antara memperoleh kepuasan, satisfying wants, dengan memenuhi kebutuhan, meeting needs. Jika dalam memperoleh kepuasan orang lebih melihat pada manfaat yang didapatkan, dalam memenuhi kebutuhan orang lebih memperhitungkan pada biaya yang harus dikeluarkan. Perbedaan motif tersebut tergantung kepada konsumen, bukan kepada jenis atau sifat barang yang dikonsumsi. Misalkan, bagi seseorang yang membeli BBM dengan motif memenuhi kebutuhan, maka kenaikan harga BBM akan direspon dengan melakukan penghematan, menyesuaikan kebutuhan dengan biaya yang harus dikeluarkan, misalnya dengan mengurangi pemakaian mobil pribadi dan lebih memanfaatkan transportasi umum, atau mengganti mobil dengan yang lebih hemat energi. Berbeda dengan konsumen yang membeli BBM untuk memuaskan keinginannya berkendaraan mewah dan nyaman, kenaikan harga BBM tidak membuatnya berpikir untuk mengganti mobilnya dengan yang lebih hemat energi, apalagi mengurangi pemakaian mobil pribadi dan menggantinya dengan transportasi umum. Alih-alih mengurangi konsumsi BBM, konsumen ini justru meningkatkan anggaran belanjanya demi mempertahankan tingkat kepuasan yang dinikmatinya sebelum ada perubahan harga. Sumber daya ekonomi. Adanya relativitas kelangkaan barang bukan berarti sumber-sumber ekonomi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini ataupun generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan pengalaman yang berbeda ketika berbicara relativitas kelangkaan barang, maka fokus bahasan adalah tersedianya sumber-sumber ekonomi, baik dari segi bentuk, macam, waktu, dan tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Lain halnya ketika membahas kecukupan sumber daya ekonomi, di mana pembahasan yang ada berpusat pada kecukupan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia secara global demi terjaganya eksistensi kehidupan manusia di atas bumi. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa relativitas kelangkaan berbicara secara mikro, sedangkan kecukupan sumber-sumber ekonomi bicara dalam konteks makro. Ketika kuantitas minyak bumi di dunia jumlahnya terbatas, maka akan dapat kita temukan sumber-sumber energi lain yang dapat kita gunakan sebagai pengganti. Luas lahan yang dapat digunakan untuk bertani bisa jadi terbatas, namun akan dapat ditemukan teknologi baru untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Hal ini selalu saja mungkin terjadi karena kesempatan untuk melakukan penelitian dan pemenuhan teknologi sesungguhnya sangat tidak terbatas. Permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu dan dalam periode tertentu. Adapun permintaan menurut ekonomi Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan teori permintaan adalah teori yang menjelaskan tentang ciri hubungan antara permintaan dan harga. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang yang diminta, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, selera, dan estimasi di masa yang akan datang. Harga barang lain atau barang substitusi, intensitas kebutuhan, dan distribusi pendapatan. Demikian saya kira materi yang terkait dengan pertemuan 3 ini. Ini ada beberapa pertanyaan untuk latihan yang saudara bisa baca di bahan ajar yang saya berikan. Tapi ini 3 pertanyaan saya kira yang saudara bisa jawab seperti biasa. Kemudian kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan.
Demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.